Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatidz, para sepuh, para pengurus, para anggota, serta simpatisan sebetulnya kaum al-jati, wabil khusus dan sahibul bait juga kaum al-jati, hadirin sejauh sebetulnya kaum al-jati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mengalirnya rahmat, nikmat, taufik dan hidayah pun bahwa siang makin karibah sebetulnya kaulah ibani kemampuan serta kesanggupan untuk bisa hadir dan bersama-sama dan di tempat dalam rangka beribadah, beramal baik melalui organisasi masyarakat terpeduli. Tanpa benar moga kebersamaan kita pada siang hari ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa sebagai bagian dari nasihat ingin menyampaikan ucapan terima kasih bersejena para hadirin kesopan hadir di siang makan tadi yang juga masih istiqomah konsisten terus hadir bersama-sama di dalam setiap kegiatan organisasi, dan dapat dipastikan bahwa kehadiran kita bersama di tempat ini tidaklah sia-sia karena kehadiran kita memiliki makna sosial, dan kebersamaan kita pada siang hari ini merupakan salah satu media kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dibuktikan dengan sikap-sikap sosial. Berbicara syukur, secara bahasa syukur adalah memuji orang yang telah berbuat baik, karena ia telah memberikan kebaikan. Lawan dari kata syukur atau ingkar. Adapun makna syukur secara syariahnya adalah memanfaatkan atau menggunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contoh diantaranya adalah penglihatan, pendengaran, akal pikiran, kesehatan, serta hati dan seterusnya sesuai dengan tujuan. Syekh Hasan Al-Marawi memberikan penjelasan tentang syukur ini. Beliau mengatakan bahwa syukur adalah kumpulan kata-kata yang di dalamnya terdapat rangkaian setiap kebaikan dan segala sesuatu yang selaras dengan hati manusia serta anggota tubuhnya. Orang-orang yang tidak mencintai Allah dan hatinya tidak menyaksikan berbagai kenikmatan yang Allah berikan sebagai bentuk kemuliaan Allah dan kebaikan untuk dirinya, orang yang seperti ini tidak dikatakan orang yang bersyukur. Orang yang tidak memuji Tuhannya dan tidak memuji dengan lisannya, berarti ia telah terjebak dalam suatu kebatilan, karena ia tidak bisa memanfaatkan lisannya untuk sesuatu yang baik. Karena tujuan awal diciptakan lisan adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah
tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, berarti ia tidak termasuk orang yang bersyukur. Orang yang diberikan harta oleh Allah, tetapi dia tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, di jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang tidak bersyukur. Dan pertanyaannya, apa sanksi terbesar dari orang yang tidak bersyukur itu? Allah nyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wa la in kafartum, dan jika kamu tidak bersyukur, inna adabi lasadid, sungguh siksa Allah itu sangat. Pertanyaannya, seperti apakah siksa Allah yang telah disiapkan untuk orang-orang yang tidak bersyukur ini? Tentu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Oleh karena itu, kehadiran kita di tempat ini adalah media kita untuk menyampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih orang yang telah memiliki kemampuan finansial untuk menyampaikan syukurnya melalui media ini. Dan syukur itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama syukur bil lisan, yang kedua syukur bil qalbi, yang ketiga syukur bil badan. Syukur bil lisan adalah menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji dan bertahadus atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, serta memujinya dengan banyak mengingat nikmat-nikmatnya, mensifati Allah dengan kebaikan dan kemuliaan dan segala sesuatunya untuk menunjukkan kebaikan nikmat yang telah ia terima. Syukur dengan lisan, yaitu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ulullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah setiap saat. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Aslam, bahwa Nabi Musa alaihissalam berkata, karena beliau merasa betul bahwa Allah telah memberikan nikmat begitu banyak kepada dirinya, kemudian beliau berdoa, Rabbi qad an'amta alayya syakiran wa dullani ala an ashkuraka katsiran. Rabbi, wahai Tuhanku, qad an'amta, sungguh telah memberikan engkau nikmat alayya kepada katsiran yang banyak. Maka kemudian fatullani, maka tunjukkan kepadaku ala an ashkuraka, sekiranya aku bisa bersyukur kepadamu kasiran, lebih banyak lagi. Itulah syukur dengan lisan. Kemudian yang kedua, syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini, kata Imam As-Sa'rani di dalam kitabnya Lataif Al-Banan, bahwa seorang hamba itu tidak bisa mencapai sebuah syukur dengan hati kecuali meyakini dengan sepenuhnya bahwa apa yang diterima seperti kenikmatan, manfaat, kebahagiaan, kesehatan, harta dan sebagainya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lain. Syukur dengan lisan itu harus seiring dengan apa yang ada di dalam hatinya, sembari menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan nikmat kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, syukur bil badan, yaitu syukur dengan seluruh anggota badan. Syukur dengan anggota badan ini yaitu melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya seperti sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang mampu. Itulah syukur yang bisa dilakukan dengan seluruh anggota badan. Maka benar apa yang dinyatakan oleh Imam Sibli
bahwa syukur itu melihat si pemberi nikmat atau melihat Allah, bukan melihat yang diberi. Artinya ketika kita fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukur yang kita lantunkan akan tumbuh dari keikhlasan dan ketulusan. Dan kata sebagian para sufi bahwa syukur bagi orang-orang yang awam itu adalah terletak pada makanan dan pakaian, tapi syukur bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang alim, terletak pada makna-makna yang tercetus di dalam hatinya, karena setiap detik jantungnya berbunyi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah esensi dari setiap kita bertemu di dalam setiap rutinitas organisasi ini, bahwa sesuatu yang merupakan terbaik yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bukti konkret bahwa kita peduli terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama orang-orang yang memiliki kemampuan, karena bagian dari kehidupan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya. Akhiran wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.